Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sore hari ini kita ketemu lagi dengan Bu Im dalam acara Kiswah Female. Hari ini kita akan membahas nanti bagaimana teladan Rasulullah dalam berbisnis. Dan sebelum membahas itu akan kita bahas dulu tentang perbandingan antara bisnis Islami dan yang non-Islami. Oke, jadi bahasanya sengaja Islami dan non-Islami. Yang pertama dilihat dari azasnya. Azas bisnis Islami itu akidah Islamiyah. Maka tentu nilai-nilainya dari Allah Subhanahu wa taala transendental. Sementara yang non-Islami bisa jadi materialisme. Oke, kedunian lah, gampangannya kedunian. Nah, dalam hal ini berarti kembali lagi bisnis kita semata-mata karena kita sadar sebagai khalifatullah fil ard, maka berkewajiban memakmurkan. Dalam hal bisnis, dalam hal kita mencari kekayaan, maka jangan egois, jangan merusak, baik merusak diri sendiri, orang lain, masyarakat sekitar maupun alam lingkungan ini. Tidak boleh. Karena asasnya itu tadi dari Allah, akidah dari Allah Subhanahu wa taala, tauhid. Kemudian yang kedua, motivasinya. Motivasinya itu dunia akhirat. Kita bisnis itu tidak semata-mata mendapatkan keuntungan di dunia, tapi usahakan motivasi. Lah, kalau yang non-Islami bisa jadi hanya di dunia, maka sakarpe. Sing penting untung, ora mikir nanti pasca setelah kematian. Kemudian dilihat dari orientasinya. Orientasi bisnisnya itu kan umumnya adalah profit, kemudian keberlangsungan dan pertumbuhan. Kalau dalam ekonomi konvensional atau di non-Islami. Tapi kalau yang Islami tentu ada tambahannya, itu zakat dan benefit. Benefit itu keuntungan bukan materi. Jadi ketika orang sudah berzakat itu merasa atine plong, rezekine bersih, lancar dan membahagiakan banyak orang. Itu benefit non materi. Karena apa? Ketika kita bisa membantu orang lain, itu artinya bahagia banget. Kemudian juga ada tambahan ya orientasinya, yaitu keberkahan. Tadi sudah di segmen pertama sudah tak jelaskan apa itu keberkahan. Keberkahan itu artinya apa? Mencari profit, keuntungan, pilih yang good, yang bagus saja, tidak hanya halal tetapi thayyib. Cara-caranya itu tidak hanya halal tetapi bagus. Kemudian yang selanjutnya dilihat dari etos kerjanya. Etos kerjanya kalau di yang Islami itu kita semangat bekerja, kreativitas inovasinya tinggi, tapi karena semata-mata ibadah kepada Allah. Kita kerja semangat, kemudian panjenengan kerja dimanapun, panjenengan bisnis dalam bidang apapun, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau di non-Islami itu karena kebutuhan duniawi, karena panjenengan butuh makan, anakmu butuh sekolah, ya sekedar itu. Lah, ini prakteknya dalam kehidupan, kalau bukan karena Allah, ya paling kerja ya rasa-rasen, apalagi yang kerjanya sudah mendapatkan pekerjaan tetap. Apalagi orang kayak Bu Im, ya, terus paling padung absen mahasiswa, baru ngajar, ditinggal turu, kuliah daring. Tapi kalau karena Allah, itu apa ya, kita kerja itu juga sekalian karena ibadah. Kemudian dilihat dari modal, dari sikap mental juga, semuanya itu tadi ya, karena kita bisnis karena beribadah, maka manifestasinya pasti karena jadi sikap mentalnya ini kita semangat bekerja itu karena
Karena manifestasi dari keimanan dan kemuslimannya kita. Karena kita sebagai muslim harus menunjukkan kita juga bagus. Dan yang terakhir adalah di modal. Modalnya, sumber daya manusia, sumber daya alamnya itu harus yang halal. Kalau yang bisnis non-islami bisa campuran, mungkin ada yang haram juga. Tapi di kita, di muslim harus halal. Lah, persoalannya kita sebagai muslim, muslim kita di Indonesia itu terbesar. Tetapi menurut peta industri halal dunia, Indonesia itu masuk di 10 besar, maksudnya peringkat 10. Itu data tahun 2018, tahun 2017 nomor 11. Sih lumayan, jadi bisa menggeser Brunei. Tapi nomor satunya mana? Malaysia. Padahal konsumsi industri halal kita, maksudnya makanan, fashion, wisata dan lain sebagainya, itu yang masuk ke indikator halalnya ya, yang harus halal. Itu konsumsinya 3,3 triliun per tahun. Bisa panjenengan bayangke, ayo orang Nahdien, semangat dong. Kita muslim tapi jalu emaem fashion yang halal, tapi jebule orang duwe produksinya, orang nutut produksinya, akhirnya impor. Jadi kita itu importir terbesar. Kalah dengan Brazil. Brazil ini negara apa sih? Negara apa? Artinya kita sebagai muslimnya terbesar, tetapi dan kebutuhan untuk konsumsi halalnya juga gede, tapi produksinya nggak ada. Oleh karena itu kemudian pemerintah sudah membuat master plan ya, bisnis syariah, ekonomi syariah tahun 2019 tahun 2024, yang intinya kemudian mensupport bagaimana industri halal itu Muslim Indonesia bisa merajai pasar. Yang pertama adalah value halal chain. Jadi bagaimana kemudian regulasi ya, aturan kebijakan yang mendukung itu disupport habis, kemudian industri keuangan syariahnya, kemudian UMKM ya. Jadi ayah ibu-ibu ini banyak sekali program dari Pemprov juga, bagaimana UMKM itu sudah didanai, kemudian dikasih pelatihan gratis semua. Karena untuk ini. Dan yang paling penting adalah ekonomi digital. Panjenengan, walaupun yang sudah sepuh, putra-putrinya ayo diajak belajar berbisnis digital. Supaya kita bisa menguasai pasar ekspor produksi halal dunia. Panduan atau teladan Rasulullah dalam berbisnis yang pertama, bahwa basic orang bisa bisnis dengan baik adalah jujur. Kejujuran itu luar biasa, rohnya orang berbisnis. Jadi jujur itu nanti, jujur misalnya barangnya memang kualitasnya berbeda dari pesanan Bu, bagaimana ini itu harus dijelaskan. Itu jujur. Karena dengan jujur itu misalnya ya, pesanan kita nggak sesuai, itu juga karena sudah diberitahu duluan, nggak kecewa gitu. Karena prinsip bisnis itu harus ada kerelaan antarodin di antara kedua belah pihak. Misalnya sekarang yang paling di bisnis online itu luar biasa, kejujuran. Nah piye antara gambare dengan produk realnya, jebule mencuri brandnya orang lain, atau deskripsinya itu ternyata beda juga. Itu juga termasuk dalam kejujuran. Kemudian yang kedua adalah jadi karena kita itu berbisnis, sekali lagi niatnya ibadah, maka jangan sampai kemudian lali oleh ibadah. Biasanya ibu-ibu kok, mak, halo mak, min bisnis dol tinuku atau lagi masak rewang. Ini sekarang lagi rewang nih. Ini juga termasuk bisnis loh ya. Rewang karena manten setelah PPKM itu wis bang kayak ayam dilepas soko kandangnya bebas lepas dan lain sebagainya, tak ayo mak pleno muslimat sepurane Bu kula rewang aku pleno mbek sopo entang ya misalnya lagi rewang ya, kemudian jadi mbak sing ngiring-ngiring manten iki apa bridesmaid ya, apalagi wis diriasnya aja sudah 2 jam. Sehingga sholat zuhur ora sholat. Nah, itu namanya ya, golek uceng kelangan deleng. Ya. Dikongkon sholatnya tetap memangnya. Bu, masalahnya make upnya itu udah yang kualitas
nomor siji Bu. Nggak masuk, salahmu dhewe. Oh, dadak nganggo pick-up ngono. Pokoknya sholat ibadah nggak boleh ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, panduan bisnis. Jadi takaran, timbangan, ukuran, kalau sekarang bahasanya spesifikasinya. Spesifikasinya kuwi harus cocok, harus tepat, harus akurat. Prakteknya di masyarakat iki nemen. Timbangannya kalau sing nganggo jegluk-jegluk ngono ya, itu di sininya ditambahi kayak biasanya paku. Lumayan tuh kayak setengah on. Iya sih. Kayak kalau kanggo nimbang emas kok ya rugi banget nimbang emas. Nasi nimbang gula ya kurang 2 sendok. Ya, jadi jangan begitu. Karena apa? Ini yang besok jadi selilit ya. Jadi selilit. Panjenengan mau masuk surga ora sido gara-gara diprotes kalau Yumai. Malaikat protes. Bu Im ki mben pas dol tinuku karo aku ngurangi timbangannya dintet. Oh ya, sangat mengecewakan. Sangat mengecewakan walaupun sedikit loh mungkin yang diambil. Kemudian yang selanjutnya adalah membayar upah karyawan panjenengan itu ya secepatnya. Dalam hadis utul ajrohu qabla ayyaji farokohu. Ya, bayar upah karyawanmu sebelum keringatnya kering. Itu artinya apa? Kiasan. Ya, jangan kemudian, Bu, apa nanti? Kayak mau tukangku mumpung isi keringat tak bayar. Orang prakteknya serius, ini ada yang begitu. Jadi ada orang klien karena baru ngaji karo Bu Im ngono sebelum keringatnya kering. Oh lah kedubiahan, jadinya sebelum keringatnya dilapi. Bukan begitu, itu kiasan. Jadi lebih cepat dalam arti menghargai karyawan panjenengan. Dan karyawan itu ya, kan ojo nganggo pikiran jenengan mah duitnya akeh. 10.000, 20.000 bagi jenengan, lah mungkin kayak sampah aja kan. Tapi bagi mereka itu gede banget Bunda. Kemudian dalam memperlakukan karyawan ya, beri penghargaan, perlakuan yang adil, kesempatan untuk naik naik jabatan, naik divisi ya. Kalau misalnya panjenengan ya begitulah artinya mosok ya ini ora dikei kesempatan untuk mengupgrade. Nah, itu juga jelek. Kemudian yang selanjutnya adalah jadi dalam bisnis itu tadi tidak boleh ada paksaan. Apapun nggak boleh paksaan. Jadi kenapa Rasulullah tuh hebat banget sih? Rasulullah itu dulu bisnisnya itu jual beli namanya murabahah. Rasulullah itu membawa dagangannya Siti Khadijah ke Sam. Di sana itu langsung digelar. Langsung bilang, iki regone kurma pulaanku 100.000 per kilo. Kemudian itik-itik dari untuk biaya perjalanan, untuk biaya perawatan, pengemasan dan lain sebagainya akan saya jual 150.000 per kilo. Atau Rasulullah akan bilang, modalku 100.000, monggo panjenengan mau menawar berapa? Kalau nanti saya tak hitung-hitung oke ya oke. Dengan cara begitu, jadi murabahah itu konsepnya jual beli dengan harga dan keuntungan yang diketahui oleh kedua belah pihak. Jadi senang banget, laris banget. Lah, kalau sekarang hal itu dipraktekkan, ora percaya aku. Ya, lamben iku lho, kan biasa sumpah palsu. Ini termasuk yang dilarang sumpah palsu. Kan biasanya gitu. Ya Allah, Bu, pulaane we ra entuk. Ora entuk nang endi. Ya, jadi prakteknya Rasulullah sudah memberikan contoh yang bagus, teladan yang bagus dalam hal jual beli ya, dalam marketing. Tapi nun sewu, boten payu. Kalau sekarang konsep itu ditarik ke lembaga perbankan syariah ya, lembaga keuangan syariah dengan proyek mudharabah, dengan produk mudharabah untuk kredit misalnya motor dan lain sebagainya. Itu pakainya mudharabah karena begitu. Ambilnya berapa, kemudian keuntungan yang akan ditetapkan berapa, disepakati bersama, itu begitu. Ya. Kemudian yang jadi sukarela itu seperti itu, tidak ada paksaan. Kan ada orang bisnis juga, saya mau menjual mobilku, syaratnya umahmu yang di Kertajaya aku dol nang aku. Itu juga termasuk ada keterpaksaan. Selanjutnya adalah melunasi kredit utang secepatnya. Nah, ini melunasi hutang secepatnya itu berarti kepada kepada orang yang utang, kepada debitur. Ya.
Misalnya Mas Samsul ke utang nang aku. Ya, secara etika bisnis teladannya Rasulullah harus secepatnya Mas Samsul nyaur ke aku. Kalau ternyata masih butuh, janjinya adalah 1 bulan, tetap datang ke saya dan disaur dulu. Saya nyaur Bu, tapi nuwun sewu, saya hutang kembali. Caranya begitu. Oh juga gelem nyaur malah njota aku. Tapi umumnya ngono kuwi wong sing tukang utang. Ya. Lah, jadi ayat bahwa matrul ghani zulmun ya, orang yang kuat membayar hutang tapi ditunda-tunda terus, itu zalim, itu kepada orang yang tukang hutang, kepada hutang. Tapi bagi orang sing ngutangi berbeda etikanya, teladannya, yaitu beri tangguh, beri kelonggaran sampai orang yang berhutang itu bisa membayar. Ayat tentang ini wa in kana dzu usratin fanadhiratun maisarah ya. Jadi kalau yang kamu tahu orang yang hutang itu lagi kesulitan, beri tangguh. Ayat ini untuk orang sing ngutangi. Jangan untuk orang yang berhutang ngalamat ora bayar. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah jangan sampai bisnis dalam kondisi bahaya. Atau misalnya ya, mumpung kayak wong kayak ape mati. Tonggoku ape mati. Wingi iki ape tawar tanah tak parani gitu loh ya. Itu kan berarti memaksa orangnya jangan-jangan berpikiran daripada aku mati durung ke dol ki ono tonggoku dah sepiro-piro ndak. Itu termasuk juga nggak boleh. Atau keadaannya lagi bahaya atau menjual produk yang akan menambah madorot, itu juga tidak boleh. Jadi teladan dari Rasulullah yang bagus-bagus seperti itu, monggo Bapak Ibu pemirsa TV 9 yang dirahmati Allah, diperhatikan betul supaya kita juga bisa berbisnis yang santun. Karena tujuannya apa? Kita berbahagia bersama dan menyenangkan tidak hanya diri kita tetapi juga mitra bisnis kita. Selanjutnya, kalau tadi sudah ada teladan Rasulullah bagaimana dan kemudian berbisnis dalam Islam seperti apa, hal-hal atau bisnis apa yang dilarang ya. Yang dilarang dalam Islam, ayo ibu-ibu, yang lagi pada masak, lagi pada apa, eling, gampang. Maghrib minggit, maghrib, maisir, horor, riba. Ya. Penjelasannya, dilarang bisnis yang ada maisir, perjudian. Dalam perjudian itu tidak ada kerja, spekulasinya tinggi banget. Dan karena tidak ada kerja, maka ya untung-untungan. Yang pas, untung entok, ya enggak dapat. Dan ini dalam yang maisir, untung-untungan perjudian itu kan perjudian yang seperti panjenengan ketahui itu jelas diharamkan. Tapi dalam bisnis seperti apa? Yaitu terlalu semangat ya, pingin bisnis apa tapi tanpa perhitungan yang pas, yang benar. Itu juga termasuk spekulasinya tinggi, itu enggak boleh. Ya. Kemudian yang kedua, horor. Horor itu ketidakjelasan dalam hal apapun. Ketidakjelasan dalam hal nanti kerjasamanya seperti apa, keuntungannya seperti apa, barangnya ora jelas, itu juga. Ya. Jadi yang paling gampang misalnya jual beli, kalau di kitab-kitab fikihnya, saya jual ikanku yang masih ada di empang. Nah, itu juga kan enggak jelas. Kalau sekarang ya banyak sekali. Misalnya ya, jual beli online tidak ada deskripsinya, tidak ada gambarnya, tidak ada spesifikasi apapun. Sama kemarin dulu yang itu bisnis tipu-tipu, kampung kurma atau kampung opo, ora ono, masuk kurma apa tumbuh di sini. Itu atau misalnya bisnis ini apa? Kapling tanah. Ternyata antara iklan dengan faktanya nggak ada. Itu juga nggak jelas. Jadi ketidakjelasan itu mulai dari akadnya, mulai dari mabi'nya, ya, makud alehnya, objeknya, dari prosesnya pengiriman, nyebeli banget. Wis kadung kirim, wis kadung transfer, barang ora dikirim. Hal-hal seperti itu harus diantisipasi semua, nggih. Para mbak, para ibu, para emak-emak semuanya, kakang-kakang yang pada melihat. Kemudian riba. Riba itu segala kullu qardin jaro manfaatan fahuwa riba. Semua hutang yang kemudian menarik manfaat untuk si
kreditor, orang yang ngutangi, berarti sananya kan sudah dapat hutangan. Dengan sangat terpaksa, kowe ora tak kayak utang kowe, yen ora gelem kok nyaure ada tambahan. Enggak boleh. Itu riba. Jadi riba itu terjadi biasanya karena ada penangguhan pembayaran sehingga gitu. Kemudian minggit, motor ya, jual beli. Jadi rekayasa harga, mempermainkan harga karena apa? Si penjual itu lagi butuh banget, kepepet, itu nggak boleh. Kenapa? Aku pasti ada keterpaksaan. Kemudian kedua adalah ihtikar. Ihtikar itu menimbun barang. Ihtikar menimbun barang itu beda dengan bulog, kemudian menimbun panennya petani untuk menstabilkan harga. Yang di sini yang dilarang adalah menimbun tujuannya justru untuk mengacaukan persediaan barang supaya dia dapat untung, barang nggak ada dijual mahal. Ya, itu kemudian N-nya najisi. Najisi itu rekayasa penawaran, rekayasa demand. Jadi dulu itu saya kalau di pasar Bringharjo, saya kuliahnya di Jogja Ibu ya, walaupun desa. Itu kalau di pasar Bringharjo, orang jualan handuk dikerubungi banyak banget kan. Waduh nawar kabeh kan. Akhirnya kayaknya wong bocah pondok, handuk regane semono. Kemudian kan katanya kalau mau jual apa-apa kita nggak tahu, maka yang rame gitu kan. Lu dapat no. Ternyata mereka itu adalah konconya mereka semua supaya apa? Orang lain tertarik untuk beli. Itu namanya merekayasa demand. Ya, permintaan padahal nyatanya enggak. Nah, kemudian hoben ya. Hoben itu melambungkan harga, ini yang hoben fakis ya, yang enggak boleh ya, melambungkan harga sehingga kemudian kacau. Ya. Jadi mekanisme pasar antara penawaran dan permintaan itu kacau, pemerintah harus turun tangan dengan apa? Tas air, menetapkan harga. Makanya kalau di Indonesia ya, di Indonesia kan pemerintah tetap menjadi inspektorat, inspeksi karena kalau ada kekacauan di masyarakat maka turun harga. Oleh karena itu sembako atau hal-hal yang penting itu ditangani oleh pemerintah. Kemudian GIS itu kecurangan ya, misalnya mencampurkan kualitas jelek itu dengan yang bagus supaya apa? Yang jelek ikut katut, tersamarkan dan ikut kebeli, itu juga nggak boleh. Minggit. Kemudian ikroh, keterpaksaan, apapun model keterpaksaannya itu tidak boleh. Karena apa? Ya karena membuat orang tidak berdaya, tidak punya pilihan. Dan yang talaki rukban. Talaki rukban itu ada petani dari Malang Deso, misalnya Bu ya, nuwun sewu yang Malang Deso, itu kemudian mereka akan menjual ke pasar kota, Mbak. Kemudian kita tengkulak itu nyegat di jalan. Tujuannya apa? Supaya si petani tadi tidak tahu harga yang sebenarnya. Tujuannya supaya saya mendapatkan harga, keuntungan harga yang lebih. Itu talaki rukban. Kenapa nggak boleh? Nggak bolehnya karena apa? Itu tadi, memaksa, memotong informasi yang sebenarnya. Kemudian yang terakhir adalah tadlis. Tadlis itu menutupi cacat barang secara sengaja. Sebenarnya saya sebagai penjual ngerti kalau itu cacat, tapi sengaja tak tutupi. Berarti apa tujuannya? Tujuannya apa? Misalnya saya orang Surabaya, Mbak. Saya orang Surabaya. Saya Bojonegoro. Kemudian belanja di Surabaya, Mas. Ternyata itu ada cacatnya loh, penjualnya orang omong. Ya toh, lah saya kan sudah sampai Bojonegoro. Ya, rugi toh. Ya, itu ya Bapak Ibu, tadi bagaimana kita harus berbisnis dengan benar dan tidak boleh melakukan apa yang tadi sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tetap semangat belajar Bapak Ibu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.